Informasi selanjutnya, pemirsa, pengemudi ojek online mengaku mengantar seorang kakek ke kuburan dan dibayar dengan uang yang berubah menjadi daun. Ki, kalau saya kesini lagi, ini Aki siapa namanya? Saya bilang gitu. Emang mau tahu? Dia bilang. Iya, kita juga ada yang tahu. Pada tahu kok. Tahu siapa Ki? Ntar juga kamu banyak dicariin orang. Dia bilang begitu. Dia bilang gitu? Dia bilang gitu. Lagi merinding gue, Bang. Setelah begitu dia nyebutin nama. Kamu mau tahu nama Aki? Iya Ki. Yaudah, Aki Askar. dia bilang tuh Aki Askar. Daun bang. Jadi daun. Duit yang saya lihat itu 200. Jadi daun. Daunnya saya bawa. Boleh liatin nggak? Boleh. Waktu itu langsung lihat nih daun yang ini, Bang. Daun itu saya lihat malam itu. Terus yang abang pikirkan apa gitu? Saya bilang, kok bisa ya zaman sekarang kita ya berbicara kan seperti itu. Kok bisa ya zaman sekarang masih ada ya kuntilanak setan begini gitu kan. Tapi memang Seumur hidup nih baru sekali nemuin ini. Jadi guys, kemarin itu lagi viral banget kisah seorang ojol yang mengantarkan penumpang yang diduga sudah meninggal dan bahkan dibayarnya itu pakai daun gitu. Jadi duitnya itu berubah jadi daun gitu. Nah, banyak dari kalian yang DM gua karena banyak banget saksinya di lapangan pada saat itu dan video itu juga viral. Nah, karena gua lagi baik, gua kabulin nih buat para elang dan juga RJL Satset. Halo Bang. Halo, Bang. Panggilnya siapa nih Bang? Firman aja. Mas Firman ya? Firman aja boleh. Mas Firman, kemarin tuh videonya viral banget loh. Iya, betul. Sebelumnya nih sorry ya, mungkin kan cerita-cerita kayak gini tuh udah banyak ya. Lu memang biasa ngalamin hal horor atau gimana? Belum, seumur hidup baru ini. Seumur-umur hidup baru pertama kayak begini nih. Nemu bawa seperti orang misterius seperti ini. Sebelumnya belum pernah. Dan lu tadi sempet kita ngobrol di luar ya. Iya. Menurut lu cerita-cerita kayak gini tuh kayak cerita karangan doang gitu? Betul. Saya kira kan cuman ya setting-settingan lah, hoak lah, seru-seruan. Ternyata baru percaya, saya sendiri yang ngalamin. Malah ngalamin ya? Malah ngalamin, saya sendiri yang ngalamin. Nih videonya nih, kita lihat bareng-bareng nih. Oke, malam ini kejadian abang Gojeknya nganterin Mbah Askar dari BSD anterin sampai Parigi makam. Nah, ini uang tipnya dari ini abang Gojeknya nih. Langsung abang Gojeknya dari BSD nganterin ke Cilejet. Bahkan yang gua merinding tuh tadi pas lu cerita di belakang ya. Iya. Jadi katanya sempat dikontak juga ya sama keluarga dari Mbah Askar itu ya. Betul. Untuk Bang. menanyakan kejadian ini ya. Iya, betul. Gue juga di DM sebenarnya. Oh. Di TikTok ya, tapi nantilah kita pengen dengerin dulu ceritanya versi Mas Firman ya. Oke, siap. Ditahan dulu ceritanya Mas. Nah, Oke. langsung aja kita mulai nih. Ceritanya cukup deg-deg juga karena katanya sampai hari ini masih dimimpin juga ya. Masih bener. Langsung aja, berikut adalah ceritanya. Ya, Mas Firman boleh diceritain awal mulanya tuh kayak gimana? Oke, sebelumnya saya mohon izin perkenalkan, nama saya Firman, ojol di wilayah Parung Panjang. Kita bergabung di Grab itu sekitar tahun 2002. Nah, berarti ya sekitar kurang lebih 1 tahun saya jadi ojol. Jadi cerita awal mulanya tuh kita lagi ada di shelter di Jalan Jeruk, di kafe shelternya Tulang Johan. Shelter tuh tempat base camp gitu ya? Betul, base camp kita. Nah di situ kita sekitar jam 8, setengah 9 dapat orderan masuk GrabFood. Nah saya lihat, saya cek ternyata ayam bebek cabai hijau. Saya cek lagi daerah Batok, Tenjo nih di Parigi. Saya bilang sama teman saya, ada 4 orang ya kurang lebih. Ada Gus Wawan, Haji Bilal, Endang, Tile, ada Tulang Johan juga. Saya bilang, ini daerah mana?
Saya bilang, bang ini saya daerah mana ya? Ini saya nggak tahu karena saya ojol juga di sini kan baru, belum ngerti daerah sini. Ya rekan-rekan bilang bawa aja man. Cuman saya bilang enggak saya bilang jauh ini nih. Dan juga saya juga takutnya map saya nggak kebaca, yang ada ntar sinyal hilang, barang nggak kekirim, saya kena suspend. Anak-anak pada ngelidikin saya, cemen lu, cemen, takut. Gue berani, gue bilang bukan masalah cemennya bro, masalah map saya ini, karena saya pakai kartu eksis, takutnya nggak sampai sana. Pada bercandain, oke saya ambil tantangannya, iya ayo saya ambil nih orderan. Itu jauhnya itu berapa menit gitu di map mas? Kalau dari map kurang lebih ya 20 menitan lah. 20 menit saya sampai ya 25 menit. Jarak dari pengambilan GoFood sampai ke Tenjo itu. Di daerah Cilejet. Belum ke orangnya nih? Udah sampai titik lokasi ke pengantaran ke orangnya. Nah dari sana ya udah saya cari alamatnya dan di orang itu ngasih note. Bang, di patokannya tempat pengobatan Pak Haji Asep. Dia bilang, ada masjid di situ. Oke, saya ikutin map. Sempet hilang tuh map. Saya bilang, wah kan bener hilang nih map nih, udah hilang-hilangan. Alhamdulillah ketemu sama orangnya. Cuman belum ketemu tuh, saya masih nunggu. Ada sekitar 10 menit saya nunggu. Saya megang-megang GoFood itu. Saya telepon nggak bisa, di chat nggak mau bales. Tahu-tahu ada salah satu nih, ada orang ya seperti model kayak ustadz, kayak kiai gitu, megang sorbannya diselampirin. Dia bilang, Pak maaf, numpang tanya, yang tempat-tempatnya Pak Haji Asep mana ya? Mau nganter GoFood, mau ngapain Ceng? Dia bilang, mau nganter GoFood nih, namanya Fili. Dia bilang, kalau ketemu mau ngapain? Ya saya mau nganter food, ntar juga ketemu sama orangnya. Loh, saya ambil, Pak maaf Pak, ini ambil dari holder tuh, saya ambil bang, saya ambil holder dari HP. Loh, nggak ada. Orangnya nggak ada. Saya langsung astagfirullahaladzim. Udah merinding tuh, cuman bilang udah pulang. Saya bilang pulang nih. Ciri-cirinya gimana yang dilihat? Ya lumayan sedikit tinggi. Ya bajunya ya nggak ada kuning kulitnya sih kayak putih-putih tapi nggak terlalu putih lah, kuning-kuning begitulah. Pakai sorban dia. Cuman dengan logika, dengan beberapa detik kok bisa hilang. Cuma saya masih nggak ngeh itu. Setelah begitu lama orang yang keluar. Terus bang, Pak Firman ya? Iya, Bang Fili ya? Iya. Dari tadi saya tungguin loh. Tungguin dari mana? Orang saya dari tadi di sini, saya bilang. Malah saya ketemu aki-aki nih yang kayak ustadz gitu, kayak kiai lah. Enggak, saya nggak ngelihat. Saya bilang, lah dari tadi, saya bilang. Lah ini tadi siapa? Udahlah, saya diemin. Terus posisi di gang nggak ada orang gitu ya? Nggak ada orang sama sekali. Bahkan yang pernah saya dengar katanya tuh tempat itu buat sering pada tawasulan, pada sholawatan, rame jamaahnya. Di situ? Iya kata teman-teman saya. Cuman nggak ada satupun saya lihat, nggak ada orang satupun nggak ada orang. Makanya saya, ini siapa? Saya bilang. Cuman saya beranikan diri, udahlah, saya anggap angin lalu aja. Setelah dari situ saya keluar kok leher saya berat ya, kok merinding. Mungkin positif aja saya dulu. Mungkin lapar kali nih, padahal saya udah makan minum udah semua, udah ngopi, yang ngerokok juga. Berhenti di warung, salah satu warung, beli minuman. Pas dari warung itu saya jalan sekitar ya hampir kurang lebih mau 600 meter. Setelah jalan ada sosok perempuan dengan celana seperti ya dibilang jeans ya, kayak jeans. Dia berjaket tapi ada bulunya di sini nih. Ada jaket berbulu, ada bulu-bulunya. Mang, ojek ya? Saya berhenti, set. Iya teh, ojek. Mau kemana teh? Anterin saya yuk. Waduh teh, maaf teh udah malam. Saya juga tolong mang. Emang mau kemana? Ya antar saya dulu. Enggak teh, coba aja pakai aplikasi. Saya bilang pakai aplikasi Grab Now. Kalau pakai Grab Now, kalau enggak ya mau kemana? Biar saya lihat. Kalau mau pakai reguler, saya lihat tarifnya berapa. Dan pakai map, jujur teh saya orang baru di sini, saya nggak tahu apa-apa, masih bingung saya dari sini. Kalau pakai map kan enak. Nggak usah, udah antar saya dulu, yang naik bukan saya. Siapa? Udah ntar tahu, dia bilang. Saya jalan lurus, dan saya juga nggak tahu itu naiknya dari mana. Kalau naik kan terasa bang begini. Lah itu tahu udah jeret, udah naik. Cuman ya mungkin karena udara malam kali ya, emang dingin. Cuman saya bilang kok berat jok saya berat, kempes kali. Saya bilang jalan aja. Pas jalan saya ngelihat sosok
rumah gede. Di mana tuh? Ya di kayak apa ya, dibilang kayak tanah kosong. Saya kira kan itu rumah. Saya kira itu rumah. Saya berhenti di situ ada rumah gede. Tahu-tahu harusnya kan namanya orang turun. Sebentar ya bang, apa gimana turun tuh begini kelihatan terasa. Kok tahu-tahu itu Neng itu udah di depan gerbang. Mukanya masih ingat ya? Mukanya agak ya kayak gemuk tapi nggak terlalu gemuk tapi nggak terlalu jelas gitu loh. Cuman saya ngeliatnya ya dia kan pakai tutupan begini. Oh. Habis begitu Aki itu keluar. Aki-akinya keluar. Loh teh ini mau kemana? Bukan saya yang naik, si Aki yang naik. Lah ini gimana nih orang? Yaudah gini aja teh, mau kemana sih aslinya? Saya pakai ini aja aplikasi nih teh. Saya nggak punya aplikasi, udah ntar aja sama si Aki. Sama si Aki. Udah, dia dengan perawakan kumisnya tipis. Kumisnya tipis, kayak sawo-sawo matang tapi nggak terlalu hitam orangnya. Bajunya hitam. Celananya tuh ya kurang lebih kayak orang sarung. Kayak dibilang buat sholat ya bisa, sarung-sarung kayak sholat-sholat tapi buat pencak silat juga bisa kayak gitu loh. Kayak mode-mode celana bang. Dia naik, dia bilang, Ceng, ayo antar Aki. bilang, mau kemana mbah? Nah saya manggilnya mbah karena kan sekarang Jawa nih. Dia marah, ya nggak marah sih negor. Panggil saya Aki, jangan Mbah. Lah Aki manggil saya Aceng, emang saya orang Sunda? Saya gituin. Lah saya nama saya Firman, saya orang Jawa bukan orang Sunda. Saya gituin kan, terus Aki tuh, apa ya dia bilang bahasa Sunda? Laloba omong, ulah loba omong lah kayak gitulah. Saya belum begitu paham tuh bahasa Sunda. Saya tanya-tanya teman-teman ternyata ya jangan banyak omong, udah ayo ikut dia bilang. Udah ikut tuh Ki. Ini yang sorban tadi apa beda lagi? Beda lagi. Oh. Beda lagi orangnya. Cuman tinggi badannya mau hampir sama. Berarti yang cewek nggak naik? Yang cewek naik sebentar, cuman sampai ke gerbangnya dia ngasih unjuk doang. Oh. Sampai, aduh merinding saya nih. Bismillah. Nah sampai si Neng itu udah turun, Aki itu kan naik. Saya nanya, Ki ini mau kemana? Udah lurus aja. Nah lurus mana? Tahu-tahu itu jalan gede bang. Tahu-tahu itu jalan gede aja. Cuman jalan gede kok tanah, gubrak. Wah saya bilang, maaf ya bang ya. Wah suwek nih saya bilang, suwek. Jalan begini sok gua hancur ini begini nih. Aduh kelahar kena nih, saya bilang gitu. Ki, maaf Ki, ini mau kemana aslinya? Enggak, Aki mau kemana nih tujuannya? Saya pakai map aja deh. Ini nih kalau begini jujur Aki, motor saya hancur jalan begini. Udah, nggak usah banyak omong, ayo dikit lagi. Di pertengahan jalan, ya dia saya tanya jawab tapi nggak mau cerita-cerita lagi. Setiap saya tanya baru jawab. Keadaan berangkat tuh. Setelah jalan, Kiri kanannya apa? Ya? Kiri kanannya tuh. Wah kiri kanannya itu gini bang, kayak rumah-rumah, cuman rumah-rumah kayak kobong. Tahu ya kobong apa ya? Kayak rumah-rumah panggung pengajian dulu. Cuman ada pinggir kali nih kali. Kok nggak ada orang satupun? Saya bilang. Tahu-tahu di tengah perjalanan, ceng berhenti. Saya bilang, mana Ki? Tuh udah nyampe. Lah Ki, ini bukan BSD. Saya bilang gitu tuh. Makanya cerita yang kemarin pada bilang dari BSD itu salah. Mau saya klarifikasi nih. Itu dari Parigi, Cilejet. Kenapa saya bilang BSD? Kok kayak saya tahu nih jalan. Ki, ini bukannya BSD ya Ki? Kok jalannya rusak? Bukannya ini udah di aspal? Ini kan udah halus. Ceng, ini lain BSD. Iya mah Pajajaran. Wah saya bingung bang. Pajajaran? Bingung saya. Saya bingung. Padahal tadi di Parung kan? Nah di Parung. Saya bilang ini kan setengah perjalanan nih. Perjalanan kok kayak daerah BSD nih saya bilang. Saya tahu nih gedung-gedungnya nih. Ki, kayak di daerah BSD nih tanah-tanahnya, jalan-jalannya. Kalau nggak salah dulu ada gedung di sini Ki. Kok jadi tanah ya bukan aspal? BSD mana? Nggak siap ulah laloba omong dia bilang. Saya nggak ngerti tuh bang. Udah mungkin kata dia jangan banyak omong nih. Udah saya diem. Saya bilang sial nih orang. Ditanya nggak mau jawab. Giliran saya ikutin jalan rusak lagi. Suwe saya gitu tuh. Dalam hati suwe. Tahu-tahu berhenti di sebelah kanan saya lihat tuh. Di sebelah kanan kayak ada padepokan bang. Ada padepokan, ada orang kayak kobong ngaji-ngaji gitu. Ada orang berdiri megang tombak kayak tameng bulat begini. Dan saya matiin itu motor standar 1, si Aki itu turun. Aki itu turun, tahu-tahu orang itu marah-marah ke saya. Dia bilang bahasa Sundanya, ya ini bahasa ini aja bang kasar, saya belum hafal, cuman saya masih ingat dia ngomong apa.
yang kayaknya mungkin santrinya kali ya. Saya juga nggak tahu tuh santri dia asli apa nyata, saya nggak tahu. Ki, iya lawan orang, dia bilang. Saya emosi. Beuh, sial nih orang, saya bilang. Saya matiin. Ki, ini santri Aki. Jangan begitu, Ki. Mentang-mentang Aki di sini santrinya pencak silat, saya juga orang pencak silat, saya bilang. Tapi jangan begitu caranya. Adabnya mana? Orang pencak silat. Nah, si Aki itu langsung megang dada saya. Sabar, Ceng, dia bilang. Nah, dia ngoring golok. Sia ulah loba omong. Dep. Langsung ngoring golok, Bang. Tadi tuh nggak ada golok, Bang. Merinding saya. Tadi nggak ada golok. Pas naik tuh nggak ada golok. Tahu-tahu dia ngoring golok. Nahan dada saya. Dia bilang begini. Nges, Ceng. Iya mah bukan tandingan sia, dia bilang gitu. Nah, yang itu diomel-omelin. Saya nggak suka, Ki. Ki kalau begini, maaf. Ini nggak bener nih ajaran begini, saya gituin tuh, Bang. Nggak boleh begini, Ki, jangan sombong. Tahu-tahu HP saya bunyi. Ada orang yang nelpon saya, si Eneng yang tadi berhentiin saya itu, Bang. Oh, baju merah tadi ya? Ya jaketnya agak-agak abu-abu gelap begitulah, berbulu. Si Eneng itu tuh nelpon saya. Mang, si Aki mana? Saya mau ngomong sama Aki. Tapi itu HP masih sama saya, Bang. Si Aki itu kayak seolah-olah megang HP, padahal nggak megang HP. Bingung saya. Ceng, balik deui, dia bilang. Kemana lagi, Ki? Si Neng gering. Gering? Gering apa, Ki? Saya nggak ngerti. Bingung, Bang. Udah muter balik. Ki, ini ongkos gimana? Nges, jangan mikirin ongkos lah bahasa itunya. Nah, ntar saya bayar, kata dia. 150 ya, saya gituin, Bang. Habis bensin saya nih, tuh Ki, bensin saya udah mau habis tuh. Dari penuh sampai begini. Pertamax lagi, saya gituin, Chan. Enggak sih, ulah lo bohong. Hayu, balik tuh, Bang. Balik, jalan berapa lama ya? Jangan rusak lagi ya? Jangan rusak, saya tanya tuh. Ki, maaf Ki. Oh, apa namanya, abahnya ikut juga? Masih ngikut sama saya, boncengan motor. Nggak jadi turun? Nggak jadi turun, cuman ngeluarin golok. Gara-gara saya ditantang itu dia ngeluarin golok, cuman marah-marahin dia. Udah, tahu-tahu ada yang nelpon namanya si Neng itu. Nggak jadi, langsung balik lagi, suruh putar balik. Dia bilang, Neng gering. Neng gering itu apa, Ki? Saya nggak ngerti gering. Ulah loba omong, dia bilang. Ayo, di tengah jalan, saya bingung, Bang. Itu ada angin kencang banget. Cuman saya bilang kok wangi. Wanginya itu parfum kayak parfum Ustadz. Yang kayak di masjid-masjid. Nah, saya bilang, wangi nih. Wah, saya mau nanya parfumnya takut diomelin. Lagi digalak banget lagi nih orang. Saya bilang, suwek banget nih orang. Saya gituin kan. Pertengah jalan, Ki, jangan laut sini deh, Ki. Jujur, Ki, pinggang saya nggak kuat, sakit begini caranya. Enggak sih, cicing. Ulah loba omong, hayu. Geraan ya kalau nggak salah. Geraan tuh bahasa Sundanya. Saya belum begitu jago lah bahasa Sunda. Ki, kalau saya kesini lagi, ini Aki siapa namanya? Saya bilang gitu. Emang mau tahu? Dia bilang. Iya, kita juga ada yang tahu. Pada tahu kok. Tahu. Siapa, Ki? Ntar juga kamu banyak dicariin orang. Dia bilang begitu. Dia bilang gitu? Dia bilang gitu. Anjing, merinding gue, Bang. Saya bingung, Bang. Ini saya sendiri nih bener apa enggak ini kejadian sama saya. Masih bingung saya. Setelah begitu dia nyebutin nama. Kamu mau tahu nama Aki? Iya, Ki. Yaudah, Aki Askar. Dia bilang tuh Aki Askar. Aki Askar. Emang Aki siapa? Ntar juga tahu. Cucu Aki mah di sini banyak. Dikenal orang. Dia bilang begitu. Cucu Aki dikenal orang. Guru pencak silat, Ki. Udah, ntar juga tahu. Udah, yuk pulang. Jangan lewat sini, Ki. Saya tetap jangan lewat sini, Ki. Udah, ayo. Emang berapa? 150, Ki. Bolak-balik nih. Aslinya sih lebih, Ki. Cuman karena sama Aki saya nggak enak lah. Tadi Aki udah bantu saya ngomelin si dia tuh. Anak murid santrinya Aki. Kalau lain kali harus sabar, dia bilang. Jangan emosi, dia bilang begitu. Yaudah, ini 150. Ntar Aki bere. Lebih, dia bilang intinya. 35, 185, Ki berarti, Ki. Bener nih, Ki. Gaspol, saya bilang. Udah. Tapi jangan lewat sini, Aki ya. Tetap maksa lewat situ, Bang. Gubrak jalan. Udahlah, saya bilang yang penting bawa duit buat bini, saya bilang. Yang penting bisa masak nih. Udah.
Sampai di situ, tahu-tahu udah di depan rumah bang. Tahu-tahu udah depan rumah dia. Rumah yang gedong lagi tadi? Rumah gedong lagi bang. Gede bang. Ada gapura juga di situ bang. Ada gapura 2 juga kanan kiri. Ada mobil putih tapi mobilnya mobil tua lah, saya nggak tahu itu. Itu mobil apa buat, tapi kayaknya sih pilih mobil. Mobil tua bang. Rumahnya gede, putih. Dari situ saya parkir nih bang. Parkir set, saya mundur, cep. Saya ngerokok nih. Saya ngerokok, ngebakar. Ada orang lewat. Anak muda. Mungkin ya kalau anak muda itu nih nanti video bisa tahu, dia bisa ngeliat. Pasti dia, oh nih abang-abang ojol yang saya pelototin nih orang aneh ngapain di kuburan. Saya berhenti ditegur bang sama anak muda. Bang, ngapain di situ? Saya bilang kan, nunggu Aki. Mang, saya tegur duluan, Mang. Dia melotot. Saya bilang, sial nih orang. Saya tegur kok sombong amat warga sini. Saya kira pada sombong, Mang. Mungkin ternyata dia ngeliat saya mungkin aneh kali, Bang. Karena posisi saya di tengah-tengah kuburan. Tapi belum lihat kuburan masih? Belum. Itu tanah kosong, Bang. Tanah kosong. Ada rumah satu aja gitu? Rumah dia doang, nggak ada lagi. Oke. Saya kaget itu di saya. Saya benar-benar kaget itu. Tapi itu saya masih belum sadar. Saya masih ngotot. Kuburan dari mana? Saya bilang. Orang gue ngantar si Akin, jangan begini. Dalam hati saya nih. PA, saya gituin bang. Saya gituin. Lu yang sakit, gue yang sakit. Dia sempat ngatain bang. Wah sakit nih orang. Lu yang sakit, saya gituin. Masih ngotot, saya parkir aja. Nggak lama ada orang pakai sayuran keranjang. Masih ingat motornya Honda Beat. Bapak-bapak. Posisi jam berapa? Wah itu di jam 11, setengah 11 tuh. Abis begitu saya nongkrong, lama amat ini Aki. Saya teleponin yang nomor tadi tuh bang. Nggak nyambung. Wah mana sih Neng nih sama si Aki. Belum bayar lagi. Mana udah malam, truk udah banyak lewat kan. Parung kalau malam kan banyak bang. Truk dalam truk pada lewat itu susah bang. Susah banget buat nyari sela-sela susah. Wah saya bilang, kemana? Ada orang tukang sayur tuh. Orang tukang sayur negor saya. Ceng. Manggil saya tuh Ceng. Nah naon di situ ya bahasa Sunda, mungkin bahasa Indonesia. Ngapain lu di situ? Nunggu Aki? Enggak, turun. Lah, ngapain? Istighfar, dia bilang gitu. Istighfar apaan, Mang? Eta kuburan. Bah. Saya masih nengok, Bang. Itu masih tanah. Kuburan dari mana? Itu kuburan, Ceng. Ayo turun. Dia bilang, turun. Nggak mau saya. Tetap dia maksa. Udah tuh, saya ngikutin dari belakang. Saya masih nengok, Bang. Masih nengok sama dia. Set. Ntar nanti di video yang viral itu, kan saya nggak pakai helm tuh. Itu saya sebenarnya berhenti. Pas lagi jalan, berhenti. Orang itu bilang, ayo jangan berhenti, ngapain? Si Aki ini bayar. Keluar lagi Bang Aki itu. Baru ngasih duitnya di tengah jalan. Tapi saya nggak ngerasa di tengah jalan, kayak ngerasa depan rumahnya dia masih. Jeng, nih, nuhun ya. Oh ya Ki, lama amat Ki. Ida nuhun. Apa di bahasa Sundanya hati-hati lah intinya, guys. Saya belum begitu tahu lah. Hati-hati dia bilang. Udah, saya jalan dia bilang gini, Ceng, kan kamu minta 150.000. Iya Ki, saya tambahin 35, jadi 185. Ntar kalau di sono dibuka lebih, balikin ya Ceng. Nah, kembali yang tadi nih Bang. Setelah saya dikasih duit, bapak-bapak sayur ini kan masih ngikutin saya. Cuman dia agak depan. Saya tetap jalan, cuman saya di situ ada pemuda lagi rame Bang. Ada pokoknya rumah kayak warung, rame banget orang. Saya berhenti sekitar 3 meter. Saya bilang, wah duit nih. Wah 200 saya bilang. Ingat nih dia ngomong, kalau lebih balikin, ini bukan hak kamu. Takutnya saya bilang, wah jangan dah nih aki-aki kasihan, apalagi harus pegang amanah. Saya balik. Nanya tuh sama orang apa yang lagi pada nongkrong. Bang, nomor tanya Mang. Iya kenapa Bang? Mau nanya, rumahnya Ki Askar mana ya? Ki Askar mana? Itu yang rumahnya paling gede, yang gedong. Lah, di sini mah nggak ada Bang yang namanya Ki Askar. Lah, emang kenapa? Tadi habis sama saya ngojek. Cuman ini lebih, saya mau balikin. Dia kan ngasih 185. Cuman ini lebih. Ya saya nggak enak karena dapat amanah begitu ya saya balikin, ini bukan hak saya. Saya bilang kan. Nah dari begitu rame tuh orang.
Mana ada Mang Ki Askar? Ada Ki Askar, orang saya naik. Tadi yang berhentiin saya namanya si Eneng. Si Eneng? Gak ada bang. Yang di mana bang? Pokoknya jalannya kayak agak turunan, cuma sih agak nanjak pertigaan begini nih. Jalannya agak gede. Agak nanjak aja jalannya kayak konblok. Bang, itu mah kuburan. Kuburan? Rumah gede, saya bilang. Ih, abang gak percaya. Ayo sama saya yuk. Bang, istighfar bang. Itu kuburan. Bang, saya masih sehat. Ini bener-bener rumah gede. Orang saya bilang sultan ini mah kayaknya. Ribut tuh bang, cekcok tuh. Udah, ada ustadz nih. Udah, gini. Abang dari mana? Ditanya ada tuh. ustadz di situ? Ada. Kayaknya kayak ustadz model sarung, dia ngasih air saya. Cuman kata dia, tangan saya gemeteran. Kayaknya sih saya biasa aja. Cuman saya masih bengong-bengong. Bengongnya begini. Orang ada kok Ki Askar. Kok dibilang warga sini gak ada? Udah, emang dari mana? Saya bilang, saya habis ngantar Ki Askar. Dari mana emang nganternya? Dari BSD. Nah, BSD ini bang, saya mau klarifikasi. Berita-berita kan dari BSD ke sini. Padahal mah nggak begitu. Dari Parigi itu ke BSD. Cuman dia kan bukan bilang BSD. Saya yang bilang BSD. Kenapa? Oh, mengiranya BSD. Karena ini jalan kayak saya apal. Kayak daerah BSD. Tapi ya si Aki itu bilang bukan BSD. Ini Pajajaran. Setelah begitu, Ustadz itu yang ngutus beberapa pemuda-pemuda situ, udah jangan ribut, coba temenin. Kalau ini orang ini masih ngotot, bilang ada rumah gede. Iya ayo, saya bilang. Ambil Al-Quran juga saya siap. Orang saya bilang, ini rumah gedong. Abang aja yang linglung. Kenapa saya yang bilang linglung? Ini orang, saya bilang masih ngeyel. Ayo, ikut saya. Ayo, ada Ustadz nih. Udah. Coba ada ibu-ibu tuh yang pakai daster. Udah. Coba dah ikutin. Buktiin. Iya, buktiin. Saya buktiin tuh. Jalan ke sana. Saya lihat itu masih ada rumah, Bang. Itu rumah masih berdiri tuh. Tuh rumahnya tuh, saya bilang, tuh rumahnya. Digeplak saya. Bang, eling dia bilang. Saya nengok ke dia. Nengok lagi, beng. Hilang rumah itu. Rumah tuh hilang dalam sekejap. Dan saya lihat ternyata kata dia, saya tuh di tengah-tengah kuburan ngelindes tengah-tengah kuburan itu. Saya masih bingung bang. Bingungnya gini, kalau di tengah-tengah kuburan saya ngelindes, kan ada batu nisan bang, banyak patok, banyak pohon, seharusnya kan saya nabrak. Penasaran saya, nggak mungkin. Abang tuh di kuburan. Harusnya jatuh lah. Harusnya oleng jatuh. Nah situ saya udah ngeblank. Bingung saya udah bingung. Ditanya sama ustadznya, mana duitnya? Ada, saya bilang. Lah, daun bang. Jadi daun. Duit yang saya lihat itu 200. Jadi daun. Daunnya saya bawa. Boleh liatin nggak? Boleh. Nih bang, maaf. Dan daun ini ada ceritanya lagi bang. Oh ini daunnya jadi selembar gini? Iya. Ini real nih, bener-bener real. Dan ada lagi saksinya bang. Ini sama istri saya udah dibuang. Ada lagi? Udah dibuang. Saya kan pulang tuh, udah sempet arah balik. Saya nelpon anak-anak. Ini daun ini, nah ini lucu nih. Pas kejadian dari sana saya debat tuh, balik dari kuburan saya tuh udah linglung. Daun tuh dipegang sana sini sama orang-orang situ tuh. Itu videonya kan ada daunnya juga kan? Iya. Mana bang daunnya, mana bang? Saya nggak tahu tuh namanya siapa. Saya taruh sini dulu bang ya. Iya. Gemeteran saya. Pegang sana sini ada tuh bapak-bapak yang pakai baju oranye, nah segala ngampe ngomong. Jadi saya lagi linglung. Bang, nomor berapa keluar nomor. Kan aneh. Orang malah minta nomor togel. Aduh bang, saya bingung dah. Ada tuh di video yang agak botak tuh kayak baju. Nomor berapa nomor. Saya nggak gubris itu. Ada lagi saya bilang. Bang, daun buat saya aja ya. Saya bayarin. Ada yang bilang 100, 200, 300. Oh, daun ini tuh banyak yang mau minta dibayarin. Minta dibayarin. Tadinya saya gini, karena saya kondisi bingung. Udah ambil aja. Terus duit saya, bensin saya. Udah saya bayarin aja, ntar saya ganti. Nah ada ibu-ibu nih pakai daster nih. Kayaknya ibu-ibu situ. Dimarah-marahin sama dia tuh yang minta daun. Hei, lu orang lagi begini, lagi pusing, lu minta daunnya lagi lu. Lu mau ngapain? Jadiin jimat, saya denger tuh. Musyrik lu, jangan. Balikin, itu bukan hak lu. Yang berhak tuh tukang ojol, dia bilang. Ojol Grabnya. Nah ada lagi ustadz, nanya lagi, saya ketemu lagi tuh ustadz di situ.
Emang mau kemana? Dari mana mau kemana? BSD. Saya selalu bilangnya BSD. Mungkin versi dia tuh dari BSD ke sini. Ya karena saya kan kondisi lagi bingung bang. Ditanyain begitu bingung saya. Sebenarnya tadi ngalamin apa? Bingung lah pasti. Makanya saya juga bingung. BSD. Emang dari BSD? Iya dari BSD. Ngantar Aki. BSD mana? BSD saya bilang. Enggak BSD mana? BSD. Masih bingung itu bang. Saya juga bilangnya BSD Ki Askar. Nyebutnya dia mulu. Sama warga situ. Udah nih pulang dianterin aja dah. Bahaya nih orang. Enggak mau saya. Terus pulangnya di mana mas? BSD. Lah jauh atuh. Padahal mah rumah saya di BSD Bang Parung. Karena ini nggak tahu nih otak BSD Ki Askar. Udah 2 nama itu yang saya ingat mulu. Udah nih bang. Warga saya tinggalin bang. Saya udah pusing. Daun dipegang mas saya tuh ditolong sama ibu-ibu tuh. Jangan tuh daun-daun dia. Ada yang bilang bang, jangan pulang dulu. Saya bayarin 500 ya. 500.000 mau dibayarin. Saya masih bengong. Ibu-ibu tuh ngambil, enggak. Jadi daun ini sempat ditawar 500.000. 500, bahkan ada yang lebih bang. Nggak dikasih? Nggak dikasih, ada yang 3 juta. 3 juta ditawar? 3 juta ditawar. Ada saksinya anak-anak, nggak mau saya jual. 3 juta. Saya bilang, wah buat bayar BTN kali nih ya, cuman saya takut. Takut saya. Saya pulang nih bang. Saya tinggalin kan udah rame tuh orang. Nah, tahu-tahu saya juga nggak tahu kan pas paginya dia yang masukin YouTube. Mungkin ada orang situ kali tuh yang video-videoin saya. Saya juga nggak ngeh. Posisi saya lagi linglung. Saya pulang. Dianterin ya? Nggak mau saya. Nggak mau, saya mau minta ganti rugi sama Ki Askar. Pulang aja saya mesti sebut Ki Askar bang. Nah saya bilang dalam hati nih. Wah ketemu awas nih si Aki. Ngerjain saya. Apa-apaan daun begini? Saya bilang. Karena masih yakin itu orang ya? Ya saya yakin orang bang. Orang saya apa duduknya juga ngobrol juga ngoring golok. Kalau jelas masa, ya? Masa setan ngoring golok cus? Ya bingung juga bang. Ini saya benar-benar ngeliatin golok. Wih golok saya bilang. Udah saya pulang. Jam kurang lebih jam 11. Saya pulang ke rumah saya. Kan rumah saya model kayak BTN bang. Nyasar bang saya ke rumah. Nyasar. Salah blok. Nyampe rumah sekitar jam 11 lebih. Jam 11.15. Saya ketok istri. Tok. Harusnya kan saya biasanya assalamualaikum ya. Saya bukain. Tek. Istri saya nyambut. Malam amat kata dia. Ki Askar kesini enggak? Ki Askar mana ya? Ki Askar nipu saya gituin. Ki Askar mana sih? Udah masuk. Saya duduk. Nah kan di OBTN kan ada model kayak apa ya? Modelnya kayak apa sih pelur-peluran tuh yang bisa buat duduk. Saya duduk di situ sama istri saya. Nih minum dulu. Kok? Nah istri saya tuh kayak, kok ini orang begini amat sih, bengang bengong. Ya kenapa? Minum dulu istighfar. Saya minum tuh. Ki Askar kesini nggak ya? Kok Ki Askar lagi siapa sih ya? Tahu-tahu udahlah, saya pulang masuk ke dalam. Pusing kepala saya bang. Tahu-tahu saya kayaknya sih saya perasaan saya mandi nih. Kata istri saya nggak mandi. Orang katanya saya bengang-bengong doang di depan pintu. Saya masuk saya tiduran. Istri saya udah ngerasa aneh nih bang. Wah ini laki saya kenapa ya? Ditelepon lah teman-teman saya nih. Gus Wawan. Habis nelpon pertama sih nelpon Abah. Maksudnya kan ada nama Endang. Cuma kita manggilnya Abah kan. Ditelepon Endang tuh. Si Endang juga ngomong. Emang kenapa teh? Itu juga laki teteh saya miss callin. Saya teleponin. Cuman jawabannya BSD Parung. Laki teteh tuh kayak ditelepon juga gak jelas. Dia bilang. Pas saya tidur, saya ngerasa udah gak kuat itu kepala. Pusing saya udah pusing, saya tiduran. Istri saya nelpon teman saya, ya yang kita tuain lah di situ. Bang Wawan, kita panggilnya kan Gus. Ya sedikit banyak dia kan bisa lah. Kalau kayak kita ini langsung telepon di malam itu juga? Istri saya yang telepon, kata istri saya tuh ya. Paginya dia cerita. Halo Om, ini ayahnya kenapa ya?